taruh situ. Iya. 2.000. Wah, bocah nih mesti. Ulo. Wah, hari ini kayaknya aku bakalan nganggur seharian, Lur. Tumben banget iki, ndak ada panggilan kerja. Wah, makan opo iki kalau gini? Maklum aja, Lur. Nasib kuli harian, ndak kerja yo ndak makan. Wah, emang dasar rezeki wong soleh. Ada duit 50 ribuan di jalan iki, Lur. Mungkin ini rezeki dari Tuhan yang ndak boleh ditolak. Astaga, bikin kaget aja sih, Bu. Main injek aja sih, Bu iki. Awas, Bu, duitku iki. Duit saya, Bu. Diinjak. Lapar. Tapi duit saya diinjak, Bu. Kalau kamu lapar, mending kamu sana bantu Ayu ke hutan. Cari jolang-jaling. Belah mana, Bu? Sana. Aduh. Yang namanya debat sama ibu-ibu ndak bakalan menang. Mending ngalah we, Lur. Lumayan. Si Gundul udah pergi. Jajak. Wis, timbang mumet bingung mau ngapain, mending bantuin Mbak Ayu panen julang-jaling aja. Di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan iki, memang masih banyak pohon julang-jaling, Lur. Sing ngendi yo pohone? Nah, itu dia, Lur. Syukurlah, ternyata kebetulan lagi berbuah banyak. Pohon julang-jaling biasa tumbuh di hutan-hutan di Sumatera, Lur. Buahnya biasa dijadikan lalapan oleh masyarakat Lampung atau Sumatera pada umumnya. Buah iki punya banyak nama panggilan. Ada yang menyebutnya jejaling, kabau, atau jering. Bahkan ada juga yang bilang iki adalah jengkol hutan. Yaudah gini aja, Kak. Aku yang manjat. Kakak nanti kumpulin yang jatuh-jatuh di bawah. Yaudah. Ya, Kak, ya? Kamu yang manjat ya, Dul? Ya, Kak. Tunggu dulu, Kak, ya. Ambil yang banyak ya, Dul. Meskipun terlihat mudah, memanjat pohon seperti ini, kita harus tetap ekstra hati-hati. Apalagi batang utamanya sudah mulai berlumut dan menjadi licin. Sekilas, buah ini bentuknya menyerupai terung kecil. Namun sebenarnya, buah ini berisi biji-biji keras yang menyerupai jengkol atau petai. Meskipun punya rasa yang enak, tapi mesti waspada sama baunya, Lur. Jengkol aja mah lewat. Bau julang-jaling bisa 10 kali lipat dari jengkol. Untungnya sama Mbak Ayu julang-jaling iki mau diolah menjadi inovasi masakan khas Eropa, Lur. Dul, awas Dul, hati-hati Dul. Kalau udah banyak turun aja Dul. Ya. Awas, Kak. Galahnya. Iya Dul. Udah banyak ya Dul ya? Udah, Wah, yuk. lumayan Udah, banget. jadi satu Dul. aja. Yaudah, ini Dul, sebentar Dul. Lumayan banget sih, jadi satu. Udah, kita Yuk, pulang ya pulang. Dul yuk. Lur, julang-jaling ini dikenal juga dengan nama kabau. Dalam bahasa Minangkabau, karena baunya yang semerbak. Tanaman yang dianggap sebagai vegetasi primitif hutan tropis Asia Tenggara ini telah ada sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum manusia membangun pemukiman tuwa tenan iki, Lur. Sejak zaman nenek moyang,
Jolang-jaling sudah menjadi bagian penting kehidupan masyarakat sekitar, terutama sebagai sumber protein nabati ketika masa paceklik. Walaupun tidak dibudidayakan, tapi jolang-jaling ini sangat berharga lur. Bahkan sering dibawa oleh masyarakat rantau Minang sebagai buah tangan sejak abad ke-19. Wah, ternyata gak kaleng-kaleng buah jolang-jaling iki lur. Sebelum dimasak menjadi risotto, jolang-jaling ini akan aku kupas dulu dan ambil bagian dalamnya saja. Wah iki, droen sih lur. Dalamnya berwarna hijau muda dan baunya pun langsung menyengat. Meskipun bau, tapi jolang-jaling ini mengandung banyak zat penting untuk dibutuhkan tubuh lur. Wis, kalau sudah diiris, langsung aja aku masukkan ke dalam air dan rendam sebentar agar aromanya sedikit hilang. Coba diinget-inget lur, kalau di daerah kalian ini namanya apa yuk? Di depan rumah sudah ada Mbak Ayu dan Bu Devi yang sedang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat risotto. Eits, jangan salah kira, ini bukan soto sing berkuah iku lho. Risotto adalah hidangan nasi campur khas Italia Utara yang menjadi ciri khas negara Eropa kui. Bahan-bahannya ndak susah kok. Nih, lihat sendiri yo. Ada beras, bumbu-bumbu seperti gula garam, lada, dan juga air kaldu dalam teko. Untuk bahan pendukungnya ada cabai merah, bawang bombay, paprika, wortel, jeruk lemon, dan lainnya. Bahan-bahan utama langsung dipotong dadu atau sesuai selera. Khusus wortel iki aku suka banget lur. Soalnya selain enak, banyak nutrisi penting yang bagus untuk kesehatan. Salah satunya vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kandungan biotin yang berfungsi sebagai pengatur metabolisme lemak dalam tubuh lur. Buat yang lagi diet, cocok banget iki makan wortel yang banyak. Kak, ini kak, jejalingnya kak, udah aku cuci, udah aku potong-potong sekalian kak. Wah, makasih banyak ya Dul ya. Nanti kalau udah masakan udah matang, nanti kamu aku panggil deh. Oh iya ya, ada yang bisa aku bantu lagi nggak kak? Kayaknya nggak perlu deh Dul. Ini udah semuanya udah cukup, nanti kamu aku panggil aja kalau udah matang. Yaudah, aku tinggal dulu ya kak ya. Iya Dul. Kalau semua bahan sudah siap dimasak, jangan lupakan berasnya yo. Campur beras dengan air kunyit sampai kuningnya merata. Selain warnanya cantik, aromanya juga bakal lebih sip nantinya. Bu, bahannya udah lengkap semua ya Bu ya? Sudah. Ayo udah deh, kalau mau gitu aku masak dulu ya Bu ya. Iya. Aku bawa ke dapur ya. Nah, sekarang waktunya masak lur. Pertama-tama kita tumis dulu semua bahan yang sudah diiris tadi. Lebih enak yo tumisnya pakai mentega biar tambah gurih dan aromanya mantep. Habis itu langsung aja masukkan bahan-bahan satu persatu. Dari mulai bawang-bawangan, sayuran, sampai ayam yang sudah dipotong dadu. Tumis terus sampai aromanya keluar dan warnanya mulai kecoklatan. Nah, kalau sudah, masukkan beras yang sudah dikasih kunyit tadi lur. Tambahkan air kaldu secukupnya. Sambil cek apinya yo, supaya jangan terlalu besar. Jangan lupa masukkan jolang-jalingnya sing akeh wis. Tumis terus sampai merata. Setelah itu diamkan dulu sampai nasinya matang sempurna. Bentukannya bikin perut kerucukan iki. Aromane koyo manggil-manggil yo. Wis lah, langsung gue cobain.
Wah, istimewa lur. Ini nasi bukan sembarang nasi. Iki risotto julang-jaling, rasane maknyus pol. Ya. Ya, ya, taruh situ, taruh situ. Iya. 2.000. Wah, bocah ini mesti. Wih, siang-siang gini emang sekolah paling ruame lur. Pas banget jam bubaran sekolah. Jualanku pasti laris manis. Oh iya, aku tuh jualan es pisang dan cilok lur. Tapi bukan es pisang biasa, tapi es pisang merah. Kepo yo, es pisang merah koyo opo? Sik yo. Aku lagi sibuk iki, banyak pesanan. Nanti janji deh, pasti tak kasih infonya. Aduh, Astaga Dragon, apes. Daganganku ambiar lur. Iye iki lur, kok iso-isone rugi bandar aku. Ya wis lah, daripada misuh-misuh, mending tak balik jualan lagi. 2.000 ya, 2.000. Ah. Ya, ya. Iya, iya. Ada pisang merah. Iya, oh. Walah, iki bocah-bocah kepo banget sama boba. Yo dibeli toh dek, biar tahu boba tuh opo. Iya. Mereka tuh nanyain boba, soalnya aku jualan es pisangnya pakai boba lur. Tuh lihat nama jualanku, es boba pisang merah. Kreasi nih si Gundul. Nah, daripada bengong lur, mending bantuin larisin jualan aku yo. Es seger, es boba pisang merah. Yang lapar ada cilok juga. Oh iya, ya, taruh aja situ, taruh situ. Iya. Pakai pedas nggak ini? Ya. Ya, taruh situ. Nah, nih. Ya. Ya, taruh situ. Iya. 2.000. Pedas nggak? Ya. Ya, bapak. Boba. Oh, tadi cilok, sekarang boba. Wah, bocah ini mesti. Bandel banget iki bocahe. Piye to, Dek? Iki toples es lho. Jualanku kali ini beneran rugi bandar. Dek, bobanya nggak jadi dijual, Dek. Kenapa dah Om? Udah keburu haus nih. Itu tadi ada anak nitip boba, nitip ikan di boba. Om ini gimana sih? Udah keburu haus. Emang mau boba sama ikannya? Oh. Udah sudah deh Om. Si anak tadi dah. Terpaksa lur, aku kudu buat es bobanya lagi. Ya wis lah, tak cari dulu ya lur bahan-bahannya. Aduh, harus bikin boba lagi nih. Beli pisang merah lagi. Dasar bocah lah. Gak apa-apa lah. Nah, iki penjual pisang langgananku lur. Bu, pisang merah masih ada berapa, Bu? Ada 4 sisir. Berapa tadi, Bu? Ya, 50. Oh, ini Bu, duitnya, Bu. Nanti jagakan dulu ya, saya ke belakang dulu sebentar. Oh, ya. Ya.
Ya, ya, ya. Ya. Waduh, mau beli malah disuruh ngejagain dagangan. Piye toh Bu? Ya wis, rapopo. Hitung-hitung ngebantu toh. Sambil nunggu biar tak kupasin pisangnya sekalian deh. Daripada nganggur. Oh iya Lur, sesuai janjiku, ku jelasin sedikit yo soal pisang merah ini. Kalimantan emang punya berbagai jenis buah hutan yang ada aja jenisnya. Gak terkecuali pisang merah iki Lur. Emang sih pisang ini gak cuma tumbuh di Kalimantan, tapi bisa ditemukan di hutan-hutan tropis di Indonesia. Karena biasanya tumbuh liar Lur. By the way, anyway Baswe, pisang ini lebih tahan lama loh Lur dibandingkan dengan pisang kuning biasa. Jadi gak gampang busuk. Kalau rasanya manis dengan sedikit rasa asam. Jadi cocok banget toh dijadiin minuman biar seger siang-siang. Udah Bu, tinggal aja. Makasih ya. Ini Bu, uangnya Bu, 50.000. Makasih Pak ya. Pisangnya saya bawa ya Bu ya. Mau kemana? Ini Kak Asa, habis beli pisang merah, mau bikin boba. Udah sini, aku bantuin. Kak Asa mau bikin boba juga? Iya. Ah, pas nih, bisa barengan. Oke, kita buat bareng. Aku anterin pisangnya dulu ya. Wah Lur, kebetulan ada Kak Aza. Lumayan nih, Kak Aza mau bikin kue, tapi mau bantuin aku dulu. Kamu ambil ini. Oh, Bahan-bahannya juga lumayan lengkap nih. Bisa lah buat ngeracik boba pisang merah ala si gundul. Cara ngebuat boba tuh sebetulnya simple Lur. Asal tekstur adonannya tepat. Jangan terlalu kental, tapi juga jangan terlalu encer. Nih, tak ajarin. Pertama, buat dulu adonan intinya. Tepung tapioka yang ditambahkan air. Uleni sampai mengeras. Sambil Kak Asa mengadon, aku menghaluskan pisang merahnya dulu. Setelah pisang merahnya halus, campurkan ke dalam adonan. Gini. Kak Aza, nah ini adonan udah jadi. Minta tolong ini nanti dibagi 3 diwarnain ya. Oke. Aku mau rebus air dulu buat matangin nanti. Ya. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Lalu tambahkan pewarna biar apik Lur. Lalu biarkan sebentar hingga adonan memadat. Udah jadi nih adonannya. Oh iya. Tinggal dian aja. Masukin rebus aja ya. Setelah adonan memadat, ambil adonan secukupnya. Lalu bentuk bulat-bulat dan masak dalam rebusan air gula. Air gula yang telah mendidih akan memadatkan tekstur boba dan membantu mengenyalkan adonan. Setelah jadi, rendam boba dalam air gula sebelum disajikan Lur. Wih Lur, lihat tuh bobanya yang warna-warni apik banget toh. Disajikan dengan es sirup pisang. Wih, seger banget pasti nih. Nah Kak Aza, nih es boba pisang merah yang biasa aku jual. Aku cobain ya. Oh iya.
Lur, kalau mau tahu rasane, tuh jos gandos. Bubanya kenyal, manis dengan sensasi rasa pisang yang dominan. Dimakan tanpa es pun udah enak pol. Apalagi sambil nyeruput es sirup pisangnya. Nggak heran toh kalau anak-anak pada berebut mau nyobain daganganku. Ya wis, daripada penasaran, mending kalian buru-buru nyobain bikin sendiri deh Lur. Ada manisnya. Dijamin ketagihan. Kalau udah, share ke Instagram Jejak Si Gundul ya Lur. Enak tau Rek, kalau aku tarikin gerobaknya begini. Rencananya, aku dan adik-adik dari Cemantol, Kota Kulon, Kabupaten Bondowoso akan mencari Yuyu. Ya. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau ke sungai cari kepiting. Oh, cari kepiting. Iya. Aku yang bikin bumbunya ya. Ada yang mau masak nih. Kasih yo. Saya baca yo. Ayo. Wah, kebetulan Niki. Pas mau cari Yuyu, pas banget Mbak Wike ngajak masak lemi Yuyu. Aduh, mama sakit sakit. Aduh, gimana bangunnya nih? Badanku sakit semua. Ini nih. Ada kayu nih kesandung. Waduh, malah ada akar melintang di sini. Aku sama adik-adik jadi tersungkur. Maaf ya adik-adik, nggak ada yang terluka toh? Syukurlah, aman semua. Kita lanjut lagi yuk, supaya cepetan cari Yuyu. Yuyu itu sebutan untuk kepiting kecil yang hidupnya di air tawar. Yuyu banyak ditemukan di danau, sawah, dan di pinggir sungai seperti ini. Kepiting laut berbentuk pipi. Nah, kalau kaki Yuyu memiliki ujung yang lancip. Tempurung Yuyu umumnya berwarna kecoklatan, kehitaman, atau ungu gelap. Yuyu biasanya banyak muncul ketika malam hari. Tapi, kalau di salah satu sisi sungai turun hujan, Yuyu akan terbawa arus sungai. Jadi, sering ditemukan siang-siang begini. Sudah penuh nih, Dik. Ayo, langsung kita masak sama Mbak Wike aja. Dek, udah dapat banyak belum? Banyak. Ayo pulang yuk. Udah dimasak. Yuk. Bersihin dulu ya. Saya tak bikin api dulu ya. Biar aku saja yang menyiapkan api untuk merebus Yuyu. Adik-adik yang membersihkan Yuyunya ya. Oh iya, biar dimasak bagian tempurung Yuyu. Sekalian dilepas kaki dan capitnya ya Dek ya. Dul, Ya, Mbak. Yuyunya dapat banyak kah? Banyak, Mbak. Itu lagi dibersihin anak-anak. Aku bikin bumbunya ya. Oh, ya, Mbak. Akhirnya Mbak Wike datang juga. Oke Mbak, tak siapin air untuk merebus dulu ya. Pak Gundul, ini Yuyunya. Oh, ya, makasih ya. Saya main dulu Pak Gundul. Ya.
Ya wis, kono lanjut mainnya. Biar aku lanjutin saja. Setelah air mendidih, baru masukkan yuyu. Tunggu saja sampai yuyu berubah warna jadi oranye. Mbak Wike sudah menyiapkan santan dan bumbu lemi yuyu. Bawang putih dan bawang merah ditumbuk sampai halus. Masih ada bumbu lainnya yo. Ada ketumbar, jinten, dan kemiri. Supaya ada pedes-pedesnya, Mbak Wike menambahkan cabai merah. Ojo lali, pakai garam. Cukupnya saja sampai rasanya pas. Setelah bumbu siap, langsung dimasak yo. Tumis bumbu sampai kecium bau harumnya. Lanjut, masukkan santan. Wah, sudah kebayang gurihnya iki. Kemudian, tambahkan tepung jagung untuk lebih mengentalkan kuah. Nah, sekarang bisa dimasukkan yuyunya. Oh iya, supaya lebih lengkap gizinya, tambahkan sayuran. Langsung masukkan wortelnya. Pakai sedikit gula untuk menyeimbangkan rasanya. Wis, mantep iki. Tinggal menunggu kuahnya berkurang. Jangan sampai terlalu kering yo, malah bisa gosong nanti hasilnya. Ini dia lemu yuyunya. Weh, jadi gak sabar pengen nyobain. Sudah kebayang enaknya makan pakai nasi. Monggo lo, langsung disantap. Jos tenan iki. Nasinya pakai nasi empok alias nasi jagung. Jelas mengenyangkan yo. Lemi yuyunya juga maknyus. Bumbunya pas, gurihnya juga pas. Ulo! Ulo! Ora enek wong iki piye? Tolong! Apa le? Apa? Di Kediri, Jawa Timur, pas banget lagi musim berbuahnya jambu mete. Udah lama aku nggak makan jambu mete. La 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 la. Ulo! Ulo! Ora enek wong iki piye? Tolong! Ulo! Tolong! Tolong! Wah! Cek! Oh, Pak Den, tolong. Apa ini, Pak? Ya. Wah, ada bahaya nih. Gundul Sua akan langsung menolong.
Mas Wah, tolong ini lepas yang jauh-jauh dari pemukiman Ya. Karena ini kobra ini bahaya banget. Teman-teman, ini ular ini adalah ular king cobra. Dia ular yang sangat-sangat mematikan. Jangan ditiru ya. Ini kita berani pegang karena kita ahlinya. Soleh. Untung ada aku dan Suwa. Kalau enggak, kamu bisa nginep di pohon. Ayo turun. Ayo Wah. Oke. Ayo Wah. Udah lah, aman lah. Mau Dul. Go lunga sik, go lunga. Ayo toh turun toh. Ndang to Dul, tulung Dul, aku wedi Dul. Tiga lo ini. Ayo ayo enteni Dul. Enteni. Tiga lo ini. Enteni sik kene. Medune piye iki Dul? Tulungi Dul. Piye iki Dul? Aduh. Yuk. Coba. Ayo. Coba. Iki. Tapi lagi lah. Piye to lah. Waduh, malah jatuh beneran. Soleh. Iki lho Pak. Saleh gak gelem mudhun ket mau. Ulone ndi ulone? Wes aman. Aman. Lah, ngapain sih naik pohon ini? Lak, nggo seger-segeran. Heeh, golek Ini jambu pohon, Dul. ini kebone jambu Boleh siapa? bapakku. Wah. Minta boleh kali ya lah. Boleh apa sih? Tok jupuk. Bener. Ya lah. Ayo manjat. Aku wis kapok. Gah, aku kapok dolan ning kebon. Karena udah dikasih izin, kita ambil yuk jambu monyetnya, Wah. Lur, tahu nggak kenapa buah ini dinamakan jambu monyet? Karena buah ini tergantung di pohon seperti monyet. Iya, Bundul soal lagi ngopo kuis? Lagi seger-seger. Lagi cari jambu monyet. Ojo dipeti itu. Ayo dimasak. Wah, semua. Oke, ya. Masak semua. Yo. Yuk, Pak yo. Tibangi. Yo, panen. Ternyata jambu mete ini nggak satu keluarga dengan buah jambu air, malah berkerabat dekat dengan mangga. Bagian daging buah dari jambu mete adalah yang seperti kacang ini, Lur. Sedangkan yang berwarna merah, hijau, kuning ini adalah pembesaran tangkai buah atau disebut juga buah semu. Baru tahu toh? Wadahnya udah penuh nih. Yuk kita masak jadi makanan enak. Sebelum diolah, kita pisahkan buah mete dengan buah semunya yuk, Lur. Bundul soal petilono sik ya, tak Ya, bahan. Ya. Gue masak senak yo, Mel. Cara pisahinnya gampang kok. Tinggal putar bagian metenya dan langsung ditarik. Kalau aku bagian potong buah semua aja deh. Ingat ya, Lur, mete mentah ini mengandung getah yang beracun. Kalau termakan, kulit kita bisa gatal-gatal dan timbul ruam. Jadi jambu mete ini harus diproses dulu sebelum bisa diolah. Wah, si Malih. Dari mana Malih? Dari kebon, Dul. Oh. Apa? Ini lagi mau ngolah jambu mete. Alah, jambu kono pakai diolah-olah. Be, jambu mete ini kalau diolah enak. Mosok Bisa buat Iya. makanan nanti. arep diolah apa? Iki mau diolah jadi bakso. Itu sama biji-bijinya diolah. Enggak, Malih. Oh, ini Bijinya orang nggak kita olah, tapi ini lagi kita kumpulin. Kalau dijual lumayan, sekilo 70.000. 70.000. Iya. Buat aku aja. Suah, Cuman segini boleh kok. nggak? Lah wong ora kanggo ora apa-apa kanggo. Ya, boleh Malih. Gak apa benana. Wes.
Ya. Malih sih. Ya. Malih. Kalau ada yang bisa dijual, responnya pasti cepet. Proses pembuatan kacang mete yang panjanglah yang membuat harganya mahal banget. Swa, udah selesai nih. Langsung aku cuci jambunya. Untuk menghilangkan getah pada jambu mete ini lur, caranya cukup mudah. Cukup cuci pakai air garam. Aduh. Waduh. Kacamata baruku jatuh. Isa, sombong kacamata baru. Bagus kan? Sombong kacamata baru. Udah 6 kali ganti tahun ini. Boros. Gunoso lagi apa sih? Ini lagi mau masak jambu monyet. Jambu monyet tuh. Monyetnya kenceng banget. Iya, jambu mete apa jambu monyet? Kayaknya warna-warni manis-manis gitu yang dulu. Enak. Nih coba Isa. Coba. Coba Isa. Udah bisa dimakan pas Bisa. Bisa makan. Isa. asin asam. Orang barusan diremet-remet pakai garam. Ada asin-asinnya, asam-asamnya lengkap banget. Iyalah. Gunoso jahat. Rasain. Awas deh. Ngomongin pael. Isa. Gundul, Soa, lihat Den Isal enggak? Den Isal! Aduh, Isal dan Vikas ini ada-ada aja ya lur. Nah, setelah diremas, langsung peras jambunya supaya menjaga nggak ada getah yang ikut termasak. Wah, ayo kita masak. Oke, siap. Waktunya ngerebus jambu mete nih Swa. Bisa sambil disuwir-suwir ya jambunya. Tuh, lihat lur. Teksturnya mirip seperti suwiran daging ayam toh. Masakan yang kita buat hari ini adalah jangan tewel alias sayur tewel. Masakan khas dari Jawa Timur. Bahan-bahannya udah komplit nih lur. Untuk bumbu uleknya terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Nah, Mel? Halo. Udah siap mau masaknya? Sudah, ayo kena diwangi. Wah, tolong pas apa? Kalau masaknya bareng kan jadi lebih cepet lur. Jambunya bakal diolah jadi bakso nih lur. Caranya campur suwiran daging jambu dengan tepung tapioka. Aduk merata. Jangan lupa tambahkan telur. Beri sedikit garam, gula, dan ketumbar bubuk. Aduk lagi hingga tercampur. Aduk adonan sampai menjadi kalis ya lur. Gundul, Soa, aku tak masak iki bisa ya. Oh ya. Santannya wis mari ta durung. Oh sis. Adonan juga sudah kalis nih Swa. Tinggal kita kasih pasta makanan yo. Lanjut bentuk bulat-bulat. Melani sudah mulai matangkan bumbunya tuh. Tumis hingga harum yo. Setelah harum, tambahkan daun jeruk dan daun salam. Langsung aroma wanginya menusuk-nusuk hidungku lur. Lanjut tuang santannya. Sedap banget iki lur. Mel, nih adonan baksonya udah jadi. Tinggal dimasukin ke kuahnya. Ya, Yo, ben warnanya matang. apik-apik ya. Udah, tak tinggal dulu ya Mel ya. Ya. Langsung rebus bakso jambunya aja lur. Tunggu sampai kuahnya mendidih.
Kalau sudah mau matang, barulah masukkan nangka mudanya. Iki wis pasti enak banget. Kita persembahkan jangan tewel jambu monyet. Tampilannya sangat menggiurkan sekali. Ayo kita cicipin, panggil teman-teman yang lain. Nggak enak, asem. Coba dulu Beda dong. ini. salah. Cie, Isa ngambek habis aku kerjain tadi. Kalau yang ini beneran enak kok Isal. Nih. Enak kan? Enak kan? Beda. Enak kan? Maaf yo Isal, kami cuma bercanda. Yang penting enak toh makannya. Pedes, gurih, sedikit manis. Komplit banget rasanya. Aroma khas pada jambu monyetnya pun masih terasa. Enak banget. Ayo, sering-sering ya kita masak dan makan rame-rame begini. Jos gandos.